Semuanya, kembali lagi sama aku, Alifa. Dan aku merupakan mahasiswa semester 2 sekarang di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, di video kali ini aku mau ngerangkum apa aja sih yang kita lakuin sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana di matkul bakmi, kita biasa nyebutnya, atau bakteri dan mikologi. Nah, di semester 2 ini kita tuh lakukan praktikum, tapi kita kayak main detektifan gitu tau. Karena kita dikasih sebuah sampel, yang kita belum tahu nih kira-kira ini bakteri apa ya, dan cara taunya gimana. Cara taunya kita bikin beberapa uji, kita menguji sampel itu dan mengidentifikasi dari sifat-sifatnya, kira-kira ini bakteri apa nih. Nah, dari sampelnya itu sendiri kita pakai sampel pup ayam, tapi kita dapat anamnesis dan juga status presence dia. Jadi untuk anamnesisnya sendiri, pemiliknya itu melaporkan bahwa sejak 5 hari terakhir ayamnya itu menunjukkan penurunan nafsu makan yang signifikan, makanan tersisa 25-30%. Terus produksi telur turun drastis dari 92% menjadi 78% dalam waktu 4 hari. Turun banget kan? Terus morbiditasnya diperkirakan mencapai 15% dan mortalitasnya 2%. Maksudnya itu 100 ekor mati dalam 3 hari terakhir. Terus pemilik juga menyebutkan adanya bunyi ngorok pada malam hari serta kondisi liter yang basah akibat kebocoran instalasi minum. Terus kita juga dapat pemeriksaan fisik klinis si ayamnya. Jadi ayamnya itu tampak lesu, terus dia berdiri dengan kepala menyusup ke dalam sayap, bulunya kusut dan berdiri atau piloereksi. Terus sebagian ayam menunjukkan posisi berdiri dengan sayap terkulai. Terus untuk pernapasannya itu dia terdapat dyspnea atau sesak napas dengan tipe pernapasan abdomen. Terus pada auskultasinya itu terdengar suara rales basah dan juga suara ngorok, terutama saat ekspirasi. Terus di sistem pencernaannya itu di sirkum anal atau di sekitar anus itu terlihat basah dan juga kotor oleh feses berwarna putih, kehijauan atau putih kapur hingga kekuningan, tapi nggak ditemukan darah pada fesesnya. Terus untuk mukosa dan kepalanya itu pial dan jengganya itu tampak pucat dan sedikit sianosis pada bagian ujung, tapi tidak ditemukan pembekakan pada wajah dan sinus infraorbital. Untuk suhu tubuhnya sendiri itu dia agak demam karena suhu rektalnya itu rata-rata 42,8 derajat Celcius, di mana normalnya itu pada ayam di angka 40-42 derajat Celcius. Nah, setelah kita tahu nih fisik klinis sama anamnesisnya, kita akan melakukan beberapa uji guys untuk mencari tahu kira-kira bakteri apa sih yang menginfeksi si ayam ini yang saya bikin si ayam ini sakit. Nah, langkah pertamanya itu ada kita melakukan 4 tahap. Pertama itu kita menyiapkan bahan sampelnya, terus kita melakukan isolasi kuman, terus kita identifikasi dengan pewarnaan kuman biar tahu dia tuh gram negatif atau gram positif, terus juga dengan uji katalase. Terus kita uji biokimia dan gula-gula, dan terakhir kita uji sensitivitas pada antibiotik. Nah, gimana sih tahap-tahapnya, Liv? Penasaran? Ayo, let's get back into it! Jadi di acara pertama itu kita sempat dikenalin dulu sama alat-alat yang bakal kita pakai buat praktikum ke depannya, kayak stirrer, ada juga inkubator, mikroskop dan sebagainya, sama fungsinya juga. Habis itu kita mulai ke isolasi kuman dari sampel yang dikasih yang tadi kan. Nah, cara isolasi kuman itu sendiri tuh simpelnya panasin osenya atau kayak batang yang buat ngambil sampelnya itu di atas bunsen, tunggu dingin. Habis itu kita mulai strik si sampelnya itu ke agar, karena kita pakai agar dalam cawan Petri, jadi kita pakai teknik strik plate, dimana itu tuh fungsinya buat ngeliat koloni. Kita strik pakai teknik strik plate. Habis itu kita inkubasi di suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, di 3 media ini kita pakai media nutrien agar, mekanoke, dan juga EMBA atau ethionil methylene blue. Nah, hasilnya itu kita kayaknya kemungkinan bakterinya itu fermenter laktosa karena dia warnanya merah muda, atau fermenter lemah di mekanoke, bentuknya sirkular atau bulat, tepiannya licin, elevasinya konveks. Terus karena kita salah pengoresan jadi nggak tumbuh semua.
Nah setelahnya kita mulai ke cara kedua, itu kita pewarnaan gram sama uji katalase biar kita tahu dia tuh gram positif pada gram negatif, terus dia kira-kira memiliki enzim katalase atau enggak. Jadi untuk pewarnaannya sendiri itu kita kayak biasa pakai kristal violet dan safranin. Untuk cara-caranya sendiri itu ya disinfektan tangan, habis itu ambil isolatnya dari media dengan ose, terus oleskan di permukaan gelas objek, fiksasi dengan cara memanaskan gelas objek di atas bunsen, terus tunggu sampai dingin, tunggu sampai kering juga, terus tetesin kristal violet di permukaan gelas objek, biarin 1 menit, cuci dengan air mengalir, habis itu dikasih iodin, habis itu dicuci, habis itu dikasih alkohol 30 detik, dicuci lagi, dikasih safranin 2 menit, habis itu dicuci, baru dikeringin dan ini amatin. Nah, yang kita temuin di sini itu adalah dia tuh kemungkinan besar adalah bakteri gram negatif dengan bentuknya tuh basil, terus susunannya tuh agak sedikit strap atau dia tunggal sebenarnya tapi terlalu padat kita ngambilnya. Tapi di hasil kita tuh sempat kebacanya positif karena sepertinya ada terjadi kesalahan saat pewarnaan. Terus kita juga melakukan uji katalase. Nah ini tuh fungsinya buat kita tuh tahu dia menghasilkan enzim katalase atau enggak si bakterinya tuh. Nah kita ambilnya dari koloni di media emba. Jadi pertama kita ambil koloninya, terus kita bersihin objek gelas dengan alkohol, terus ambil isolatnya, goresin pada objek gelas, habis itu tinggal kita tetesin H2O2 3% pada objek gelas. Kalau dia bergelembung itu berarti dia positif, tapi kalau nggak bergelembung itu dia negatif. Nah di hasil kita itu dia hasilnya negatif. Nah jadi sampailah kita ke uji yang acara 3 yang ujinya itu banyak banget, ada uji biokimia, ada beberapa, dan juga uji gula-gula. Mediumnya sendiri tuh lumayan banyak, ada TCA, ada SIM, ada MRPP, ada simulsitrat, terus juga ada buat glukosa laktosa buat uji gula-gula. Nah untuk cara penanamannya sendiri tuh nggak terlalu ribet. Kalau misal dia medianya tuh agak miring kayak TCA contohnya, itu kita tinggal panasin ose kayak biasa biar steril, ambil biakan bakteri dengan ose, tanamnya tuh ditusuk pada bagian tegak medium, habis itu diangkat lalu diusapkan pada bagian miring mediumnya, lalu diinkubasi selama semalaman di suhu 37 derajat. Nah kalau dia itu mediumnya tuh cair, kita caranya tuh kayak contohnya MRVP itu dia contohnya kita ambil osenya, ambil biakan, habis itu dicelupkan ke dalam medium, terus kita putar-putar sedikit biar si bakterinya itu benar-benar lepas dari ose, terus inkubasi selama semalaman. Nah di uji ini kita dapat beberapa sifat, dimana dia tuh ternyata fermentasi glukosa dan sukrosa, terus mampu menghasilkan enzim tryptophanase, gak menghasilkan H2S, dia motil, terus dia mampu memproduksi asam tunggal tapi tidak memproduksi asetoin, tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon, dan dia adanya fermentasi gula oleh bakteri. Jadi untuk dugaan kita pertama itu kemungkinan dia adalah E. coli. Lanjut ke acara terakhir, itu acara 4. Nah di acara 4 ini kita adalah acara untuk uji sensitivitas kuman terhadap antibiotik. Nah di sini kita pakai media Muller-Hinton agar, itu kita pakai metode Kirby-Bauer, dimana nanti itu kita bakal menempelkan menanam bakterinya dulu yang secara rata, bukan pakai teknik sterplate, jadi benar-benar secara rata diratain satu permukaan agar itu, dan kita tempel dengan disk antibiotik. Nah cara penanamannya sendiri itu cukup mudah, kita cuma perlu ambil cotton swab yang steril, biarkan bakteri murni, kita celupin cotton swabnya, habis itu langsung kita usap ke Muller-Hinton agarnya sampai rata semuanya. Habis itu kita tunggu sekitar 5-10 menit, baru setelah itu kita letakin paper dish atau antibiotik disknya itu, jaraknya tuh 2 cm setiap disknya itu.
di sini kita pakai beberapa antibiotik, ada kanamisin, erythromycin, sulfatoxazolone, triptotrim, dan clindamycin. Tetapi dari hasil yang kita lakuin itu yang dieta sensitif cuman kanamisin, karena killing zone atau dieta zona hambat bakterinya itu sampai 24 mm, sedangkan untuk 3 antibiotik lainnya itu nggak ada zona hambatnya, dan cuman yang kita ukur tuh cuman ukuran disknya aja, itu 6,5 mm. Nah, jadi ini juga membenarkan kalau kemungkinan besar bakteri yang sedang kita uji ini adalah E. coli, karena kanamisin ini merupakan salah satu antibiotik yang biasa dipakai untuk bakteri-bakteri enterobacter, salah satunya seperti E. coli gitu. Jadi setelah didapatkan bahwa kemungkinan besar bakterinya itu adalah E. coli dan juga dihubungkan lagi dengan gejala klinis serta anamnesis, kemungkinan besar penyakit yang dialami ayam yang menjadi feses ini menjadi sampel yang kita gunakan adalah Helicobacillus, atau di mana kondisi bakteri E. coli itu melebihi jumlah normal pada ayam dan malah berakibat buruk, memiliki gejala seperti gejala klinis dan anamnesis yang dikatakan di awal. Begitu. Sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.